Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Shalom saudara, apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Mari kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak menuju sebuah tujuan untuk terciptanya sebuah kemerdekaan. Bersama kami, inilah Graci. Selamat datang bagi saudara yang baru bergabung dengan kami ibadah hari ini. Ibadah offline GBI Graci diadakan sebanyak 2 kali, jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Sementara bagi saudara yang belum berkesempatan untuk datang beribadah di gereja, saudara bisa bergabung di ibadah online yang diadakan pada jam 5 sore melalui YouTube GBI Gerahara. Ibadah kategorial, ABI, RBI, PBI, dan juga kegiatan tengah minggu lainnya masih diadakan secara online melalui YouTube GBI Geraharaya. Persembahan dan persepuluhan yang saudara siapkan hari ini bisa saudara berikan dengan cara transfer atau virtual money. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita menjalankan protokol kesehatan. Jemaat yang kurang sehat dihimbau untuk tidak datang beribadah secara offline. Bagi jemaat yang berusia di atas 60 tahun, anak-anak di bawah 12 tahun, serta ibu hamil diharapkan tidak datang beribadah di gereja. Dihimbau untuk tidak berkumpul setelah ibadah selesai. Jangan pernah bermimpi untuk merdeka ketika kita sendiri malas untuk mengejarnya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dirgahayulah Indonesiaku. Saudara, beberapa saat lagi ibadah akan segera dimulai. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dan membuka diri untuk menerima berkat-Nya. Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul memuji, memuliakan nama Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan, amin. Hari ini kita bersuka cita, kita memuji, memuliakan Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa, haleluya. Mari sebentar kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita akan membuka ibadah kita di dalam doa. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang luar biasa. Dan Engkaulah Allah yang patut untuk menerima segala pujian, segala hormat dari seluruh umat-Mu yang memandang kepada Engkau dan yang berkata, Yesus segalanya di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dari awal hingga akhir ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati setiap pribadi. Tidak Engkau lewati satu orang pun di antara kami. Engkau menjamah, Engkau mengurapi, Engkau membalut hati kami, Engkau menghibur setiap kami ya Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, 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 amin. Kita bersuka cita, memuji Tuhan dan kita katakan dengan segenap hati kita bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Engkau baik Tuhan.
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih sungguh lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya, dari selamanya sampai lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Yesus kita maha baik dan kuasa pekerjaannya sempurna di dalam kehidupan kita. Dia sanggup melakukan segala perkara. Yes, haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang
kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah kami yang sangat peduli akan seluruh kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk mengerti segala rencana-Mu, segala rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan
Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku hanya padamu. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami, kalau Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami, sungguh bukan karena kemampuan kami, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tetapi hanya oleh karena anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami naikkan syukur kepada-Mu Tuhan atas kasih setia Tuhan, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pujian yang sudah kami naikkan menjadi dupa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Tuhan Yesus, mari Tuhan dan buat kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Mari Tuhan urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Mampukan untuk menyampaikan pesan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Tuhan, kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang mendengarkan khotbah ini Tuhan, firman Tuhan ini Tuhan. Mari Tuhan Kau juga urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan Tuhan, mari Tuhan Engkau hadir juga Tuhan, melawat semua keluarga yang ada di rumah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Hampir 6 bulan Bapak Ibu kita berada di dalam situasi seolah-olah Bapak Ibu kita semua tertekan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tapi Bapak Ibu, kita di dalam Tuhan Yesus, kita percaya bahwa segala sesuatu diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, dan Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan,
saya juga ingin menyapa juga saudara-saudara kita yang ada di rumah yang juga mendengarkan khotbah pada kali ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tetap konsisten dengan fokus gereja kita tahun ini adalah hidup yang mengandalkan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, karena tema khotbah kita ditentukan oleh sinode, maka saya kaitkan juga dengan masih relevan dengan judul khotbah pada pagi ini, pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, judul khotbahnya adalah setia dan rela berkorban. Setia dan rela berkorban. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini Bapak Ibu, sikap individualistis itu semakin meningkat. Dengan kemajuan ilmu dan teknologi bukan menjadikan manusia semakin bergantung kepada orang lain, bergantung kepada Tuhan, tapi mereka memiliki sifat yang seolah-olah tidak membutuhkan orang lain karena adanya kemajuan, fasilitas, ilmu dan teknologi yang dimiliki oleh yang sudah berkembang sekarang ini. Tetapi Bapak Ibu, hari-hari ini ya, Bapak Ibu baru terasa bahwa keadaan ini terjadi, diizinkan Tuhan terjadi, kita baru menyadari ketergantungan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kesempatan pagi ini kita akan belajar dari kitab Rut, Bapak Ibu. Kita akan membaca di dalam pasal 1. Pasal 1, pasal yang pertama dari kitab Rut. Kitab Rut itu diletakkan setelah Hakim-Hakim. Jadi setelah Taurat 5 Pentatuk itu ya, 5 kitab Taurat, Bapak Ibu, kemudian Hakim-Hakim, Yosua, baru kemudian Rut. Jadi dikelompokkan kepada kitab yang di awal-awal. Karena apa? Mungkin ya, ini adalah kitab yang penting, Bapak Ibu. Ya, kitab yang penting walaupun hanya terdiri dari 4 pasal, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, saya menyarankan Bapak Ibu membacanya di rumah nanti seluruh pasal, dan kisah Rut itu memiliki pelajaran yang sangat dalam, pesan yang sangat dalam kepada saudara dan saya. Bagaimana teladan Rut supaya kita mencontoh bagaimana kehidupan Rut, bagaimana kesetiaan Rut, bagaimana kerelaan Rut dalam berkorban, bagaimana Rut menggenapi rencana Tuhan. Bapak Ibu, karena waktu yang singkat, saya akan membacakan Bapak Ibu 2 ayat saja. Seharusnya 8 ayat itu, tetapi untuk menyingkat waktu, saya akan membaca 2 ayat saja. Yang lainnya saya akan jelaskan secara lisan. Mengingat waktu, Bapak Ibu, kita mohon perhatian Bapak Ibu dengan seksama. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anak laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai seorang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semua orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke Moab, diamlah mereka di sana. Bapak Ibu, singkat cerita supaya Bapak Ibu lebih paham lagi, Bapak Ibu, saya buatkan bagan, tetapi wajah yang tertera di sana bukan wajah sesungguhnya, hanya ilustrasi saja supaya Bapak Ibu lebih memahami ceritanya. Jadi Bapak Ibu, ada keluarga suami istri namanya Elimelek dan Naomi. Suami istri ini mempunyai anak, kedua anaknya adalah Mahlon dan Kilion.
pada waktu zaman hakim-hakim memerintah di Israel, Bapak Ibu, terjadilah masa kelaparan. Bapak Ibu, setelah terjadi masa kelaparan, maka keluarga ini meninggalkan Bethlehem dan pergi lalu menetap di Moab, Bapak Ibu. Setelah menetap di Moab, keluarga ini ternyata kemudian suami dari Naomi itu Elimelek meninggal. Jadi tinggal siapa? Tinggal Naomi, kemudian kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Mahlon dan Kilion kemudian mengambil istri perempuan seorang Moab, yaitu Orpa dan Rut, Bapak Ibu. Jadi Orpa dan Rut ini adalah menantu dari Naomi yang diambil dari perempuan Moab. Padahal Bapak Ibu, Moab itu adalah bangsa atau suku yang tidak bersahabat dengan suku Yehuda. Bahkan dikucilkan, bahkan ada peraturan tidak boleh bergaul dengan orang Moab, suku Yehuda. Tetapi kenapa ada beberapa penafsiran? Mungkin karena ini adalah wanita, yang laki-laki saja yang tidak boleh, dan seterusnya. Tapi ini fakta menunjukkan, cerita ini, kisah ini menceritakan bahwa Naomi mengambil menantu orang Moab, perempuan Moab, yaitu Orpa dan siapa? Dan Rut. Bapak Ibu, paham ya ceritanya? Ya, Orpa dan Rut. Jadi mereka keluarga ini, Naomi beserta dengan dua anaknya dan menantunya hidup bersama selama 10 tahun, Bapak Ibu. Tetapi di tahun keberapa tidak dicatat di dalam Alkitab, tetapi diceritakan bahwa kedua anak dari Naomi ini, Mahlon dan Kilion, akhirnya juga meninggal, Bapak Ibu. Jadi yang tinggal siapa? Naomi, kemudian Orpa, dan siapa lagi? Rut. 3 janda yang tinggal di dalam satu rumah. Ya, itu judul buku yang pernah ditulis juga oleh Yakub Nahwe. 3 janda yang tinggal dalam satu rumah. Bapak Ibu, 3 janda ini Bapak Ibu tinggal dalam satu rumah. Dan tradisi bangsa Israel, tradisi orang Yehuda, tradisi orang-orang di sana, Bapak Ibu, kalau namanya sudah ditinggalkan oleh suaminya, itu kadang-kadang dipandang juga sebelah mata oleh masyarakat. Tetapi Bapak Ibu, itulah kenyataannya. Jadi saya membayangkan, menafsirkan juga bahwa kehidupan 3 janda ini, Naomi, Orpa, dan Rut, itu dalam kondisi tertekan juga, dalam kondisi mungkin juga tidak mengenakan juga. Tetapi Bapak Ibu, pada tahun yang ke-10 terdengar kabar juga bahwa Bethlehem sudah terjadi normal kembali. Mungkin ada berita sudah new normal mungkin di Israel, lalu kembali. Rut, Naomi dan Orpa berencana kembali ke Bethlehem. Di tengah perjalanan, Naomi membujuk kedua orang ini, kedua menantunya. Orpa dan Rut, lebih baik kamu kembali saja kepada ibumu. Kamu nggak usah lagi ikut, ini bahasa saya saja ya, supaya kita mudah mengerti. Orpa dan Rut, kamu kembali saja, kembali ke ibumu, ke orang tuamu, nggak usah lagi ikut saya, karena kedua anak saya, Mahlon dan Kilion, sudah meninggal. Memang tradisi di sana, kalaupun punya anak, kalau misalnya belum mempunyai keturunan, boleh menikah lagi dengan adiknya atau sanaknya, menikah dengan adik suaminya, supaya apa? Mewariskan keturunannya atau marganya atau apa, nggak tahu Tapi itulah tradisi yang terjadi di sana. Lalu Naomi juga berkata begini, kalaupun saya nanti
malam ini bersuami dan mau punya anak, nggak mungkin kamu juga nunggu anak saya sampai dewasa kamu baru menikah, nggak mungkin. Sudahlah, kamu kembali saja kepada orang tuamu, kepada ibumu. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ya, ketiganya, ya, saya membayangkan ini mungkin suasananya sangat haru. Karena 10 tahun, beberapa tahun mereka disatukan dalam satu keluarga dan mereka akan berpisah, Bapak Ibu. Iya. Mereka didesak oleh Naomi. Apa yang terjadi pada ayat yang ke 15, 16, 17 dan 18, Bapak Ibu. Itu dikatakan Orpa lalu menangis, ya, dengan berat hati. Akhirnya Orpa meninggalkan Naomi. Berarti yang tinggal siapa? Yang tinggal Naomi dan Ruth. Tinggal kemudian menuju ke Bethlehem. Akhirnya bertemulah dengan Boaz, ya. Singkat cerita begitu. Lalu Boaz mengambil istri, lalu memperanakan Obed, lalu seterusnya sampailah dicatat Ruth itu dalam Matius pasal 1 ayat yang kelima, pasal 1 silsilah Tuhan Yesus, itu dicatat di situ Ruth itu adalah masuk dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam sejarah Ruth ternyata wanita yang dicatat di dalam Alkitab. Bapak Ibu, nah Ruth memberikan teladan yang luar biasa, ya. Memberikan teladan akan kesetiaannya, Bapak Ibu, ya. Apa saja teladan yang diberikan kepada kita, kepada saudara dan saya oleh Ruth, seorang Ruth yang tadinya sederhana, orang Moab, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita baca kembali dalam Ruth pasal 1 ayat 16. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Ya, Bapak Ibu, ini setelah pada waktu Naomi mendesak Ruth, ya. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Bapak Ibu garis bawahi. Kemudian ayat yang ke-17, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau. Ini adalah satu komitmen Ruth di hadapan Tuhan. Kemudian ayat 18, ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Jadi akhirnya Bapak Ibu, Ruth, Bapak Ibu ikut dengan Naomi, bersama-sama dengan Naomi. Bapak Ibu, sebenarnya cerita ini sangat bagus banget, ya. Kalau Bapak Ibu menyimak dan dengan pelan-pelan Bapak Ibu meresap mendalami cerita itu, Bapak Ibu akan benar-benar terkagum-kagum akan kesetiaan Ruth, Bapak Ibu. Kesetiaan Ruth. Jadi teladan yang pertama adalah Bapak Ibu, Ruth itu tetap setia dalam situasi apapun. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan ketika mertuanya Naomi sudah tidak punya apa-apa, mertuanya Naomi sudah tidak punya suami juga, mungkin harta benda juga terbatas juga, mungkin tidak punya harapan apa-apa. Tapi Bapak Ibu, Ruth punya ketetapan hati yang setia, Bapak Ibu. Jadi Ruth tetap setia. Teladan tetap setia inilah Bapak Ibu yang mestinya dimiliki oleh saudara dan saya. Di saat-saat seperti ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita tetap setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada keluarga kita, setia kepada pelayanan kita, setia pada keluarga kita Bapak Ibu. Setia pada pekerjaan kita, setia pada relasi kita. Hari-hari seperti ini mungkin keadaan bisa memaksa kita tidak setia. Hari itu juga mungkin keadaan Ruth pada waktu itu
bisa saja memaksa Rut tidak setia lagi kepada Naomi, tidak setia lagi kepada Tuhan, kepada Allah. Tetapi Bapak Ibu, waktu 10 tahun, luar biasanya Naomi ternyata juga wanita yang luar biasa juga. Wanita yang mampu menanamkan nilai-nilai kesetiaan kepada menantunya. Bapak Ibu, saya membayangkan ini mertua yang baik. Nah Bapak Ibu, kalau jadi mertua harusnya jadi mertua seperti Naomi juga, yang bisa hidup dengan menantunya selama 10 tahun Bapak Ibu. Bahkan mereka mau berpisah pun dengan berat hati. Orpa mau berpisah dengan mertuanya, itu berat hati Bapak Ibu. Kalau sekarang kadang-kadang, waduh mertuaku cerewet ya, lalu nggak pamit lagi, dia pulang ke rumah ibunya. Tapi ini enggak. Jadi saya yakin juga 3 janda ini adalah 3 janda yang tidak biasa saja, tapi 3 janda yang punya sikap hati yang baik. Jadi kesetiaan itu adalah sikap hati yang direpresentasikan melalui tindakan-tindakan kita. Rut mempresentasikan kesetiaannya kepada Naomi. Kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Allah. Simak baik-baik Bapak Ibu, ayat yang ke-16 dan ayat 17 di dalam Rut pasal 1 ini. Rut menyebutkan ada 2 kata nama Tuhan di sana, ya. Perhatikan. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah juga aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam bersamamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Bapak Ibu, itu sebutan yang pertama. Dalam bahasa Ibraninya, Bapak Ibu, Allahku, Allahmu, Allahku, itu adalah terjemahannya ditulis dalam bahasa aslinya Elohim, Bapak Ibu. Lalu kata yang kedua, Naomi juga menyebut Tuhan juga di dalam ayat yang ke-17 dengan kata apa? Dengan sebutan kata apa? Tuhan dengan huruf besar. Itu terjemahan bahasa aslinya adalah Yahweh, Yehuwa. Nah, keduanya itu sebutan untuk Allah yang luar biasa. Ternyata 10 tahun menyebabkan hidup bersama Naomi, Rut mengenal Allah dengan baik. Yehovah, Elohim itu Allah yang maha tinggi, pencipta dan penguasa. Jadi Rut setia kepada Elohim yang setia, maha kuasa, pencipta alam semesta yang juga disembah oleh Naomi, Bapak Ibu. Itulah yang menyebabkan Rut tetap setia kepada Naomi juga. Karena Rut lebih setia kepada Elohim, kepada Yehovah, kepada Yahweh. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Sementara Yehovah, Yahweh itu adalah sebutan Adonai, Tuanku, penguasa tunggal hidupku. Itu sebutan tertinggi juga untuk Allah juga, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi Rut ternyata mengenal Allah dengan sungguh-sungguh ketika dia bergaul dengan Naomi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bergaul dengan siapapun, pakai kesempatan untuk belajar lebih mengenal Tuhan, lebih mengenal Allah yang hidup itu, sehingga kita memiliki kesetiaan yang sungguh-sungguh Bapak Ibu. Dalam situasi apapun, Rut tetap setia kepada Tuhan, dan direpresentasikan dia tetap setia kepada Naomi, Bapak Ibu, mertuanya. Itu adalah teladan yang pertama Bapak Ibu. Mari kita meneladani, tetap setia Bapak Ibu. Kesetiaan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah berpegang teguh pada janji pendirian, ya, janji pendirian dan patuh taat, ya, bagaimanapun beratnya tugas, bagaimanapun beratnya keadaan, tetap setia dan tetap taat, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan ketika gereja menghadapi situasi seperti ini, apakah kita tetap setia kepada Tuhan melalui gereja kita, melalui pelayanan kita, Bapak Ibu? Kadang-kadang ketika
situasi seperti ini satu persatu orang mulai meninggalkan. Ada gereja-gereja yang ada di daerah, Bapak Ibu. Saya ada pendeta juga, Bapak Ibu, yang punya jemaat juga nggak terlalu banyak. Orang tua saya pada waktu itu. Ternyata dalam situasi yang tidak mengenakan juga, kadang-kadang seperti itu juga. Dan pernah hanya beberapa orang saja jemaat orang tua saya itu. Dan tetap saya salut, ada orang-orang yang tetap setia pada Tuhan. Jadi saya menghimbau juga, Bapak Ibu, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui gereja kita, melalui pelayanan kita. Setia kepada keluarga kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, dalam situasi seperti ini, khotbah Bapak Gembala pada beberapa waktu yang lalu, situasi seperti ini banyak juga keluarga-keluarga yang mulai konflik karena sudah jenuh di rumah, konflik, berbantah-bantahan, ya, bersih tegang, Bapak Ibu. Mari kita tetap setia dengan keluarga kita dalam situasi apapun, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Ruth meskipun adalah seorang perempuan Moab, namun ia menunjukkan kesetiaan untuk tetap menyembah Allah Israel. Meskipun suaminya sudah meninggal, situasi dan kondisi kadang-kadang bisa mengubah kesetiaan kita, tetapi Ruth tetap setia kepada Allahnya, Bapak Ibu, kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Allah diuji dengan keadaan-keadaan yang pahit, Bapak Ibu, dan tidak sesuai, yang kadang-kadang tidak sesuai yang kita harapkan. Di dalam Wahyu, Bapak Ibu, dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu, ternyata Ruth juga memahami ini. Makanya dia berjanji kepada siapa? Kepada Naomi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu perhatikan kembali. Pada ayat yang ke-17, Bapak Ibu, dia berjanji kepada Tuhan di hadapan Naomi. Beginilah katanya, beginilah kiranya Tuhan menghukum. Berarti Tuhan akan menghukum saya kalau tidak setia, Bapak Ibu. Itu kata Naomi sebenarnya di ayat itu. Kalau Bapak Ibu simak baik-baik. Kalau aku meninggalkan engkau, ya, sampai mati pun hanya kematian yang memisahkan. Begitu setianya Ruth kepada Naomi, kepada Tuhan. Bapak Ibu, itu kesetiaan yang teladan yang ditinggalkan Ruth kepada saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu, teladan apa? Tetap rela berkorban. Bapak Ibu, setelah mereka sampai ke Bethlehem, Bapak Ibu, mungkin saya bisa membayangkan keadaan ekonomi mereka juga tidak baik-baik saja. Tetapi Ruth yang seorang menantu, Bapak Ibu, yang tidak ada harapan lagi dengan mertuanya, tetapi Ruth kemudian berkata kepada Naomi, dia berkata begini, Bapak Ibu, biarkan aku pergi ke ladang, memungkut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Atau dengan kata lain, saya menafsirkan ini, Bapak Ibu, mungkin Ruth memahami keadaan ekonomi mereka sudah mulai tidak kekurangan, tetapi Ruth rela berkorban menjadi pahlawan dalam keluarga itu yang terdiri dari dua, Ruth dan Naomi itu. Dia pengen berkorban untuk menghidupi dengan apa? Memungut jelai, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, situasi seperti sekarang ini, mari kita rela berkorban juga. Rela berkorban di tengah-tengah keluarga kita, di tengah komunitas kita, di tengah pekerjaan kita. Jangan kita egois dengan situasi seperti ini, lalu kita yang penting kita hidup, yang penting kita bisa survive, yang penting kita bisa, Bapak Ibu, lalu kita tidak memperdulikan lingkungan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita praktekkan rela berkorban, Bapak Ibu. Berkorban perasaan kita, berkorban waktu kita, berkorban tenaga kita, harta kita, apa yang kita miliki, Bapak Ibu. Ya, ini teladan yang diberikan Ruth kepada saudara dan saya. Dan mari kita teladani, Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Meskipun sudah ada para penyabit gandum, ya, tapi Ruth malah memilih memungut jelai.
Saya melihat, mencari-cari informasi apakah sama gandum dengan jelai. Ternyata berbeda, ya, berbeda. Gandum itu punya kualitas lebih tinggi, kalau jelai itu lebih rendah. Tapi Ruth dia memilih memungut jelai, ya, iya, Bapak Ibu. Jelai pada waktu itu memang petugas-petugas Boas atau anak buah Boas itu memang sedang menyabit jelai, ya. Nah, Ruth berada di belakangnya, dia memungut, ya. Artinya dia mau berkorban perasaan juga. Saya pikir Bapak Ibu, dia kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ngais ya. Kalau bahasa Jawanya gresek ya. Kalau bahasa ngais tahu ngais enggak ya? Jadi mulung ya, mulung sisa-sisa begitu ya. Apakah itu enggak memerlukan perasaan yang harus dikorbankan, yang mungkin malu juga Bapak Ibu. Tapi dia rela berkorban dalam situasi untuk apa? Kelangsungan hidup mertuanya. Bapak Ibu, karena waktu ya. Bapak Ibu, saya undang pemain musik nanti maju ke depan Bapak Ibu. Bapak Ibu tetaplah bersikap, ya, bersikap setia kepada Tuhan, ya, kepada gereja kita, rendah hati, rela berkorban. Saya percaya Bapak Ibu, Ruth memiliki kesetiaan, memiliki kerelaan untuk berkorban karena fokusnya hanya kepada Tuhan, kepada Allah yang tadi disebut Elohim, yang disebut Yahweh, Yehova, ya, Adonai. Bapak Ibu, mari kita fokus kita kepada Tuhan sehingga kita punya kesetiaan hati kita. Sikap hati kita tetap setia kepada Tuhan. Ini adalah teladan-teladan yang diberikan Ruth kepada kita Bapak Ibu, ya. Yang ketiga, setia tetap di dalam rencana Tuhan. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana-rencana yang baik dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan menempatkan kita di dunia ini tidak asal-asalan dan tidak kebetulan. Pasti Tuhan punya rencana, ya. Seperti Tuhan menciptakan saudara dan saya dunia ini, tetap Tuhan punya rencana. Mari kita semakin berdoa, berdoa begini, Tuhan ajar kami semakin tahu rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan itu? Rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya jelas sudah ada di dalam Alkitab. Hidup yang berkelimpahan dan kita menjadi berkat bagi orang lain juga. Bapak Ibu, mari kita tetap di dalam rencana Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Ya, seperti Ruth tetap setia kepada Tuhan sehingga rencana besar sampai ada melahirkan Daud, Salomo, Obed, ya, sampai akhirnya Kristus Yesus ada di antara kita, berasal dari garis keturunan Ruth. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, belajarlah tetap setia, belajar taat kepada Tuhan. Mari kita kerjakan bagian kita. Apa yang harus kita lakukan di saat-saat pandemi COVID-19 ini? Mari kita tetap lakukan dengan setia, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih tahu Tuhan, mari kita mulai dengan roh dan juga mengakhirinya dengan roh. Bapak Ibu, jangan kita mengakhirinya dengan daging. Karena Paulus dengan jelas, Bapak Ibu, menuliskan kepada jemaat di Galatia, adakah kamu sebodoh itu, kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dengan daging? Mari kita tetap setia sampai akhir dan mengakhirinya dengan roh sampai kita bertemu dengan Tuhan, berjumpa muka dengan Tuhan. Kalau situasi sekarang ini terjadi, diizinkan Tuhan terjadi, Bapak Ibu, percayalah Tuhan izinkan dan Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup saudara dan saya. Mari kita naikkan pujian. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan renungkan firman Tuhan dan kita belajar meneladani kehidupan Ruth, tetap setia, rela berkorban dan tetap ada di dalam rencana Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Orala mayas, ku percaya semua untuk kebaikanku. Oriala mayas. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Mari Bapak Ibu angkat tangan saudara. Kita percaya pada waktunya Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Haleluya, haleluya. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Tuhan, Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu di dalam hidup kami. Jika kami tetap setia, jika kami memiliki kerelaan untuk berkorban, jika kami tetap ada di dalam rencana-Mu Tuhan, kami percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami tidak mau mengakhirinya dengan daging, tapi kami akan mengakhirinya bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Memulai dengan Engkau dan Tuhan akan bersama-sama dengan Engkau juga Tuhan. Mari Tuhan Engkau tetap kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Seperti Ruth tetap setia Tuhan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, pada hari ini Tuhan. Baik yang ada di rumah juga Tuhan. Mari Tuhan kuatkan dan teguhkan Tuhan, supaya kami tetap setia, supaya kami tetap rela berkorban, supaya kami tetap di dalam rencana Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Kita arahkan hati kita untuk hamba-Nya yang telah melayani kita. Biarlah kita meneladanin firman Tuhan yang diajarkan pada saat ini. Biarlah kuasa firman itu boleh tinggal di dalam hidup kita. Dan kita mau menjadi teladan-teladan Kristus. Terlebih dengan kuasa firman itu menjadi rema di dalam hidup kami. Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur atas kasih karunia-Mu Tuhan. Untuk hamba-Mu secara khusus Tuhan, Bapak Pendeta David Suryadi Tuhan, tambahkan kasih karunia-Mu dan hikmat-Mu. Penuhi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa firman-Mu Tuhan, dan pakai hamba-Mu Tuhan, lebih heran lagi dimanapun dia berada Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Berkati hidupnya, keluarganya Tuhan, dan apapun yang dilakukan Tuhan, biarlah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pada saat ini kami bertugas Tuhan, setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan, kami boleh bersyukur Tuhan, karena Engkau telah memberikan kekuatan baru, dan selalu kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan, dan penyertaan-Mu dan anugerah-Mu Tuhan, Engkau telah senantiasa melimpah di dalam hidup kami. Kami boleh bersyukur Tuhan, kami boleh kuat, sehat. Kami bersyukur Tuhan untuk kami boleh beribadah Tuhan. Kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami boleh menikmati segala kebaikan-Mu Tuhan, dan rahmat-Mu yang besar untuk bangsa kami. Penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu untuk bangsa kami Tuhan. Kami boleh merayakan ulang tahun yang ke-75 tahun. Bangsa kami merdeka Tuhan karena kemurahan-Mu Tuhan, karena rahmat-Mu yang besar atas negeri kami Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami boleh bersyukur Tuhan. Tuhan boleh izinkan negara kami Tuhan mengalami pandemi COVID Tuhan. Kami menyerahkan dalam seluruh aparat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Pemerintah kami Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berikan kekuatan baru pada Bapak Jokowi dan Amin Ma'ruf Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh aparat yang ada Tuhan, mau Satgas COVID Tuhan, dan tim medis yang ada Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan
senantiasa mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak mengutuki bangsa kami, tapi kami senantiasa berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Biarlah COVID ini bisa terlalu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan lindungi kami dengan malaikat terang-Mu. Kami lindungi kami dengan kuasa darah-Mu, darah anak domba Tuhan. Sehingga kami boleh memberikan kekuatan baru Tuhan. Bapa kami dalam surga, berkati aparat yang ada Tuhan, TNI Polri Tuhan. Dan kami juga menyerahkan setiap jajaran pemerintahan yang ada Tuhan, berikan kesatuan hati Tuhan. Biarlah melalui peristiwa ini nama Engkau dipermuliakan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di pedalaman dan pelosok dan seluruh dunia Tuhan. Biarlah dia merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami memerlukan-Mu, kami membutuhkan-Mu Tuhan. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, kami minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Dengan COVID yang ada ini Tuhan, kami boleh bersyukur Tuhan, telah ditemukan vaksin Tuhan. Dan kami boleh bersyukur Tuhan, vaksin ini boleh dimanfaatkan untuk bangsa dan negeri kami dan seluruh dunia Tuhan. Dan kami yakin percaya dengan peristiwa ini Tuhan, supaya kami semakin hari melekat di hadapan-Mu Tuhan. Supaya kami memerlukan-Mu Tuhan, berpengharapan penuh bahwa kami tidak mampu jika kami menjauh dalam Engkau Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami juga menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu setiap jemaat-Mu yang ada Tuhan, yang mengalami sakit Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, berikan pemulihan Tuhan. Dan kami juga menyerahkan orang-orang yang pada saat ini terbaring di rumah sakit. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kekuatan. Dan kami yakin percaya juga Tuhan, orang yang mengalami masalah ekonomi Tuhan, Bapa kami dalam surga, Engkau adalah jawaban kami, kekuatan kami. Biarlah kami setia seperti Rut Tuhan. Dan kami mau Tuhan meneladani Engkau Tuhan. Dalam rencana-Mu yang indah Tuhan, kami yakin dan percaya. Dalam kondisi apapun kami juga mau rela berkorban Tuhan Yesus. Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah untuk hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus yang ada di pelosok daerah Tuhan, maupun para misionaris yang ada Tuhan, dan anak-anak Tuhan yang pada saat ini juga mengulurkan tangan-Mu Tuhan dalam kondisi COVID ini Tuhan. Mungkin ada yang sulit Tuhan untuk mencari nafkah, pekerjaan, ataupun hal-hal yang lain Tuhan. Kami akan percaya, kuatkan iman dia Tuhan. Biarlah pengharapannya pada Engkau Tuhan, dan kasih-Mu tetap nyata di dalam hidupnya Tuhan. Biarlah kami tidak sedikit pun meninggalkan Engkau Tuhan, bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah di dalam hidup kami. Kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami berikan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu di muka bumi ini Tuhan. Biarlah dengan kondisi saat ini Tuhan, menjadi gereja yang esa Tuhan, bersatu dalam setiap sinode-sinode yang ada Tuhan, dan kami saling satu dengan yang lain Tuhan Yesus, memberikan tali kasih-Mu Tuhan, supaya kami berperan di dalam kondisi COVID ini Tuhan. Bapa kami dalam surga, berkati Tuhan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia yang dalam pedalaman Tuhan, yang pada saat ini juga Tuhan yang belum mendengar Injil-Mu. Tuhan berkati para misionaris, Tuhan berkati para hamba-hamba-Mu, dan kami bersyukur Tuhan. Biarlah melalui hamba-hamba-Mu Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa firman-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan akan memberikan kekuatan baru di dalam hidupnya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saudaraku yang kasih, kita akan arahkan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, dan bertindaklah hati-hati, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, sesuai dengan firman Tuhan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu kemanapun engkau pergi menyertai engkau. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam damai sejahtera, persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati.